Imajinasikan masa depan ideal menurut kita seperti apa. It's okay. Tanpa batasan. Nggak usah pakai format realistis. Bentuk aja, formatkan aja, letakkan semua benda-benda itu di kepala kita ini. Itu latihan yang really, really good. Menarik sekali ya perbincangan kita dan ternyata seru-seru nih small listeners. Tiga tips yang tadi sudah disampaikan yang pasti keempat juga nggak kalah seru nih kayaknya ya. Yang mengatakan kalau reuni teman sekolah nih dari SD, SMP ini penting nggak untuk exercise otak sekaligus membangun network? Nih Pak Hing silakan dijawab. Sangat tergantung dari kita seneng nggak. Oh, oke. Saya seneng banget, seneng Ya. banget. Saya barusan reuni teman SMP itu kan lucu-lucu tuh. Lucu-lucu, senang banget. Itu untuk termasuk kalau saat kita ketemu kan kita ngobrol banyak. Kamu kan dulu begini gitu. Oh, lucu-lucu. Dan itu bagus buat bagi saya sih bagus buat bukan cuman kesehatan otak tapi badan juga. Gitulah. Jadi sangat apa ya alumni ketemu alumni lah ketemu macam-macam itu yang reuni bagus banget itu. Very very good. Sebab banyak good memory yang bisa kita explore kembali. Gitu loh. Banyak banget. Oh dan terutama Audrey, ini terutama loh. Oke. Reuni itu sebenarnya saat dimana kita bisa justru melakukan balas dendam. Wah, ada Menunjukkan ya. balas dendam apa ya? Nah, pasti Audrey pernah ya mungkin SD, SMP, SMA, kuliah, whatever lah, bertemu dengan orang-orang yang meremehkan Audrey misalnya, ya kan gitu loh. Nah, begitu tampil kembali, kan kita lihat itu saatnya kita unjuk kita sekarang sudah pintar, kita sekarang sudah lebih berhasil, ya kan? Justru sebenarnya itu unsur happiness kita muncul karena saatnya untuk bisa aktualisasi diri, ya kan? Ekspresikan diri kita seperti apa. Itu juga boleh, Ode. Itu juga sehat kok. Oke. Itu juga Dan sehat. pastinya seperti kata Pak Budi juga bisa bangun network ya, ketemu teman-teman Iya, yang lain. banget, Siapa tahu ada bisnis-bisnis atau mungkin pekerjaan yang nyambung bisa jadi banget. kolaborasi, ini juga menarik. Saya ingat banget nih Pak Hing, zaman saya waktu kuliah, saya ke kampus naik Metro Mini terus sambil denger Walkman. Itu saya kerasa keren banget nih. Betul, betul. Wah, ini Anda disebut zaman sekarang ini ya, kita sebut Walkman, orang bilang begini, hah, Bingung ya. apaan, apaan, apaan? Dia nggak tahu, dulu punya Walkman itu udah kaya, Bener, keren banget ya Pak Hing udah ya. keren. Bisa pegang begitu jalan kemana-mana itu, wah semua orang noleh itu, udah luar biasa itu. Banget Oke. Walkman luar biasa. Yes, itu salah satu good memory, good memory. Oke. Kalau saya ingat Pak Hing, teman sebangku saya, namanya Johan. Dulu dia keriting gemuk, tapi sekarang dia ganteng banget katanya. Sukses lagi katanya. Kemarin sempat ketemu. Jadi kalau ingat masa-masa dulu, dia suka pinjem pensil saya tapi nggak dibalikin. Oke. Oh, Oke. ya, Ini sih, yang kayak gitu, ya ya. yang kayak gitu itu lucu. Itu bikin otak kita juga sehat, fresh kan kita ketawa kan, very Ya. nice. That's it, that's Oke. it. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi Pak Hing, kita langsung dulu lanjut ke tips yang terakhir untuk malam hari ini. Nah, ini juga somehow salah satu hobi saya, ya. Jadi Oke. ini visual internal tapi ke depan, imajinasi, ya. Mhm. Bagaimana kita mengimajinasikan sesuatu. Nah, coba pikirkan begini, ini juga permainan. Ini yang saya tadi bilang, saya jalan-jalan sama anak saya keluarkan lagi jalan-jalan keluar sama dua anjing nih ya. Keluar Ya. gitu ya kan. Nah, sambil ngobrol kami kan. Itu kesempatan fathers daughters dialog lah itu. Lumayan setiap hari 30 menit, not bad. Oke. Jadi ngomongnya begini, saya nanya sama dia, iseng saya nanya, saya bilang begini, namanya Kimberly kan, Kim, rumah masa depan favorit kamu seperti apa? Gitu ya. Nah, dia jawab begini, oke oke oke, dia bilang luarnya, enggak, coba gambarkan aja kamar, bentuk kamar, letak kamar favorit. Dia mulai sebut itu di tempat tidurnya ada begini, terus saya mau ada jacuzzi sebelah situ, saya mau ada. Oke. Ini juga latihan visual internal yang sangat bagus banget sekaligus Mhm. sekaligus ya membuat cita-cita masa depan. Oh, great. Oke. Sekaligus. Jadi kita visualkan misalnya kantor ideal yang kita mau, Aha. produk ideal yang kita mau, rumah idaman kita, ya kan gitu loh. Dan ini menempatkan setiap pemikiran kita termasuk goal setting sekarang.
Mhm. Dan kita tidak perlu realistis untuk yang satu ini. Gitu. Iya. Ada orang yang inilah ada yang merusak Audrey. Begitu membayangkannya gini, ah kamu tuh yang realistis aja deh. Ya, Iya. Kan iya. vulgar ya. Orang-orang yang orang mengganggu aja itu, mengganggu aja. Nah, Mhm. ingat baik-baik, yang tips nomor 4 ini, coba imajinasikan, ini latihan loh ini. Mhm. Imajinasikan kantor favorit, rumah favorit, idaman, ideal. Anda mau bikin kayak apa sih? Ya mau taruh kolam renang di mana? Mau taruh. Ini salah satu juga sangat saya sukai gitu loh. Mhm. Mengimajinasikan mau jadi ke produk favorit saya kayak apa, yang saya harus lakukan apa. Dan kadang-kadang malah dengan melakukan ini yang aneh, ini yang seringkali orang bilang law of attraction itu loh. Yes. Kadang-kadang dengan mengimajinasikan berbagai hal yang menurut kita kita inginkan, saking real di kepala kita ini loh. Ya kita masuk seperti dalam film kan, oke kita masuk ke sini ruangannya kayak begini, kayak begini. Itu jadi real di kepala kita. Dan pelan-pelan Audrey, pelan-pelan. Ya tidak menutup kemungkinan buat yang ada di sini semua. Pelan-pelan entah kenapa kita mulai melihat hal-hal yang mendukung kita untuk mewujudkan apapun yang kita imajinasikan itu. Oke. Itu amazing kan gitu loh. Aha. Daripada cuman tiap hari menghayal yang enggak gitu. Ini Iya, tips iya, nomor iya. 4. Imajinasikan masa Mhm. depan ideal menurut kita seperti apa. It's okay. Tanpa batasan. Gak usah pakai format realistis. Bentuk aja, formatkan aja, letakkan semua benda-benda itu di kepala kita ini. Itu latihan yang really, really good. Really, really good. Oke, jadi Anda bisa imajinasikan semua listener ya tanpa embel-embel. Tapi kan, Iya, nggak usah aja ngapain? dihapuskan ya. Pastinya itu akan menjadi apa ya trigger kita juga untuk lebih semangat dan juga mungkin bisa didoakan juga ya Pak Hik ya sehingga bisa Amin. bisa Amin. terrealisasi di masa yang akan datang. Oke, kita baca Amin. lagi nih ya Pak Hik. Boleh. Ini ada pertanyaan nih. Ya. Berbicara tentang apa nih? Oke, bicara tentang visualisasi nih Pak Hing ya. Kenapa kadang ketika kita ingin visualisasikan yang bagus-bagus, tapi yang jelek-jelek itu selalu datang nih. Luka-luka yang lama itu selalu datang. Kira-kira kenapa Pak Hing? Ya karena kita terlatih untuk manggil yang jelek-jelek. Ah, oke. Iya, makanya saya Hmm. bilang tadi, otak ini akan melakukan sesuai yang kita latihkan. Hmm. Gitu loh. Jadi kita karena terlalu sering membayangkan yang jelek-jelek, itu pula yang mudah dilakukan. Ya. Karena itu jadi kayak default dan template gitu loh. Hmm. Nah, jadi orang-orang orang kalau misalnya lihat saya, ini kadang-kadang orang lihat saya kebanyakan senyum kan. Ya, Hmm. kayaknya nggak pernah punya imajinasi yang susah ya. Enggak juga. Saya juga akan membayangkan beberapa hal yang mungkin tadi kejadian buruk tiba-tiba muncul, tapi nggak bakal bisa sering. Nggak bakalan bisa sering karena otak saya nolak gitu loh. Hmm. Karena memang saya melatih sedemikian rupa lebih sering membayangkan, memvisualisasikan kayak apa, mendialog internalkan kayak apa. Dan ini dari latihan, latihan gitu Oke. loh, latihan. Perbanyaklah tadi memanggil memori yang terbaik, memori Hmm. indah. Perbanyaklah berimajinasi mengenai situasi yang kita mau gitu loh. Perbanyak itu aja. Mhm. Oke, memori Latih. masa lalu yang indah dan juga pastinya halu-halu yang indah di masa depan ya, akan seperti apa kehidupan Anda dan juga mungkin set goal-goal apa yang mungkin Anda idam-idamkan. Yes. Oke, kita akan simpulkan dari Pahi, Yes. mungkin boleh diulang kembali 4 tips malam hari ini supaya jadi pengingat untuk kita. Silakan. Nah, jadi ini berguna kalau orang tanya kenapa saya perlu melatih otak kayak begini. Karena seringkali kita butuh props, artinya alat untuk mau latih otak kan gitu loh. Saya tadi Mhm. misalnya Ode tadi ada yang ngobrol-ngobrol saya sebelum kita masuk live. Untuk orang tua, ingat gak Ode zaman dulu di mana orang tua kita sering banget isi TTS itu loh. Iya, Nah, isi TTS. di Sekarang koran kita ya. di koran betul. Yang gede tuh berapa ratus pertanyaan itu. Nah, Iya. itu juga cara melatih kan, tapi itu kan butuh alat bantu luar, ya kan? Butuh alat bantu atau games-games gitu loh. Nah, tetapi sebenarnya kita sendiri bisa melatih secara internal. Nah, caranya gimana? Latihlah visual internal, latihlah auditory internal. Ya kan mengingat kembali, menarik memori dan menarik memori itu bukan cuma gambar. Ingat loh, otak kita ini punya kemampuan membentuk film kan. Kita bisa berimajinasi, panggil semua memori yang lucu-lucu dari zaman dulu, melatih otak kita untuk mengakses kembali saat kita butuhkan. Kelincahan neuron kita itu loh. Ambil memori masa lalu yang keren-keren, yang lucu-lucu, ambil aja. Terus dengarkan suara-suara kembali, dialog-dialog. Setiap kali kita nonton film, salah satu cara itu adalah dialog dari film, lucu-lucu. Tarik, kita apa ya, kita lakonkan kembali, lucu.
Dan ini lebih bagus, kenapa? Karena nanti kita terbiasa dialog juga yang menyenangkan di kepala kita. Nah, kalau kita sudah melatih kayak begitu, nanti dialog-dialog yang jelek itu nggak punya tempat. Karena kita seringkali berdialog yang menyenangkan kan gitu loh. Nah, Mhm. juga nih yang terakhir tadi adalah coba visualisasikan, imajinasikan hal yang ingin kita lihat terjadi. Bahkan tadi saya bilang menu makan siang minggu depan. Itu latihan yang bagus buat otak kita. Menu liburan. Saya mau kemana nanti ke sini ke situ. Juga tadi saya sudah sebut yang terakhir. Coba deh bermain-main. Bayangkan masa depan yang favorit yang kita mau. Rumah ideal. Kantor ideal. Ya kan? Produk ideal. Coba latihkan benar-benar membayangkan meletakkan ini warnanya begini, sudutnya begini. Nah ini semua melatih otak kita. Exercise yang sangat bagus yang menyehatkan buat otak kita. Gitu. Oke. So, sudah bisa dilakukan ya semua listeners tanpa modal, tinggal ada dialog sama internal diri Anda sendiri dan pastinya hati-hati juga nih sama gadget ya yang justru mematikan fungsi otak kita nih ya pastinya kalau kita lihat ya.